Penyelenggaraan MotoGP Mandalika sudah di depan mata. Para wisatawan pun sudah berdatangan. Bagaimana kesiapan penyelenggaraan MotoGP Mandalika? Sudah terhubung secara virtual Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Gubernur. Sehat Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Pak Gubernur sudah menyempatkan waktu malam ini untuk berbincang dan memantau bagaimana kesiapan venue MotoGP yang kurang dari 10 hari lagi, 7 hari lagi kalau tidak salah akan dimulai. Kita ingin pantau bagaimana kesiapan secara keseluruhan Pak Gubernur. Tadi jurnalis kita sudah memantau 90-95% sudah ready nih Pak. Evaluasi dari Pak Gubernur bagaimana? Kalau untuk sirkuitnya sendiri, kebetulan kemarin dengan Pak Menteri BUMN kita langsung melihat pengaspalannya sudah selesai semua, siap untuk balapan. Kita sudah diyakinkan oleh ahlinya, memang ahli aspal ini ada 2 PhD-nya, profesornya, kita memastikan bahwa sangat siap, gitu. Mudah-mudahan tidak ada haral merintang sehingga 18, 19, 20 sudah siap untuk digunakan untuk MotoGP setelah 25 tahun absen dari Indonesia. Tapi kan yang diinginkan Pak Jokowi bukan hanya sirkuitnya yang indah, tapi juga lingkungan yang melingkupi sirkuit itu juga harus indah juga. Ya. Jangan sampai sirkuitnya indah, tapi ada kekurang indahan di luar sirkuit. Nah, karena itu mungkin yang disebutkan teman-teman wartawan tadi 95% itu masalah beautifikasi dari infrastruktur. Nah, karena itu jalannya, dan kami yakin beberapa hari sebelumnya Pak Menteri PU, Pak Basuki juga hadir memastikan bahwa beautifikasi pun akan selesai sebelum event MotoGP paling telat tanggal 15. Ini termasuk sarana-sarana semua di kawasan ya Pak Gubernur ya? Jadi semuanya berjibaku, bekerja bersama teman-teman kepolisian, teman-teman Binda, teman-teman TNI, semuanya. Pemda, apalagi kita harus ingat bahwa ini masih dalam era pandemi ya, jadi protokol kesehatan, vaksinasi harus tetap jadi perhatian utama, sehingga tidak boleh euforia berlebihan, tapi kita lupa bahwa masih sedang di area pandemi. Oke, artinya kemudian dengan persiapan yang sedang berlangsung, ini pintunya sudah mulai dibuka. Antusiasme dari turis-turis lokal ataupun mancanegara untuk datang ke kawasan Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk menyaksikan langsung nanti bagaimana Pak Gubernur? Ya tentu sekarang ketika dilihat bahwa kita sangat siap begitu, kemudian infrastrukturnya siap. Nah, ada memang sukanya masyarakat kita last minute. Terutama teman-teman sendiri, misalnya dulu sama-sama di DPR, sama-sama di kementerian dan lain sebagainya. Akhirnya konfirmasi belakangan bahwa memang mereka ingin hadir. Ya, tentu kita harus jadi tuan rumah yang baik, sedangkan tiket sangat terbatas. Dan untuk hari ketiga memang sudah sold out ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan hari pertama, kedua, masyarakat sangat antusias, terutama masyarakat lokal untuk menonton di tempatnya sendiri. Oke, Anda dari awal cukup getol begitu ya, agar kemudian event internasional ini memberi dampak secara ekonomi bagi warga Nusa Tenggara Barat. Ini kita ingin mendapatkan sekali lagi pernyataan, berapa kemudian dampak target secara ekonomi bagi warga NTB dari penyelenggaraan event internasional ini, Pak Gubernur? Dampak tidak langsungnya yang banyak. Ya, dampak langsungnya tentu saja banyak ya. Tapi misalnya dampak langsungnya itu international event itu kan tidak boleh bertoleransi dengan kesalahan. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yang memaksa untuk belajar dan berubah sekaligus. Misalnya, rumah sakit harus kelas A, berarti harus ada perbaikan secara kesehatan kita. Bandara misalnya runway-nya harus diperpanjang supaya 737 bisa mendarat, dan sudah dilakukan. Kemudian terminalnya harus diperbaiki. Belum pelabuhan, listrik tidak boleh mati. Infrastruktur ICT juga harus cepat mengakomodir internet yang cepat dan lain sebagainya. Jadi eksternalitas positifnya dengan hadirnya satu event internasional itu luar biasa. Oleh karena itu sudah banyak dari Pak Jokowi ya, bagaimana menggunakan country branding Indonesia dengan Mandalika, sehingga semangat yang kami tangkap. Kalau Mandalika, kalau Lombok, Nusa Tenggara Barat bisa, mestinya provinsi yang lain juga bisa. Oleh karena itu yakinlah bahwa international event itu memang tidak mudah, tapi sekali dia bisa terlaksana akan memancing berbagai kesuksesan berikutnya.
Oke, baik. Gini, Pak Gubernur, evaluasi soal situasi pandemi saat ini tentu juga menjadi salah satu support bagi penyelenggaraan MotoGP di Mandalika. Kita ingin mengetahui situasi saat ini bagaimana di sana, karena kemudian dari hasil evaluasi yang dilakukan, karantina bagi turis asing ini juga sudah dihapuskan. Apa kesiapan dengan situasi seperti ini? Bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi penularan atau peningkatan kasus COVID-19 di sana? Kita kebetulan punya pengalaman menjadi tuan rumah atau host dari World Superbike November tahun kemarin. Ya. Dan kita di situ saat tinggi-tingginya atau kencang-kencangnya pandemi ini. Oleh karena itu vaksinasi dari awal Pak Jokowi sudah mengatakan bukan hanya dosis pertama, tapi dosis kedua pun minimum 80%. Jadi dengan kerja yang sangat luar biasa dari teman-teman kepolisian, Binda, kemudian TNI dan tenaga-tenaga kesehatan kita luar biasa mengejar target itu. Dan kita buktikan dengan vaksinasi yang bagus, NTB termasuk provinsi yang mampu mengendalikan COVID ini dengan baik, termasuk varian Omicron kemarin. Kita termasuk daerah yang mampu mengendalikan COVID ini dengan baik, sehingga ketika diberlakukan travel bubble pada pramusim kemarin, kita termasuk daerah yang mampu meminimalisir Omicron ini. Jadi saat kami sangat yakin dengan travel bubble kemarin, dengan vaksinasi yang luar biasa, dan protokol kesehatan yang tetap ketat gitu, karena masyarakat tidak tinggi, insya Allah Lombok, Mandalika siap menjadi tuan rumah MotoGP ini dengan baik. Oke, mekanisme apa untuk pengawasan yang diterapkan? Apakah ada skenario yang khusus dilakukan nanti, Pak Gubernur? Ya tentu ada. Pak Hadi hampir tiap pertemuan tiap itu ya, Pak Hadi mantan Panglima TNI yang ditugaskan sebagai komandan lapangan langsung oleh Pak Presiden selalu melihat kalau misalnya nanti ada yang positif, ada isolasi mandiri, kemudian tempatnya sudah disediakan. Jadi betul-betul dari skenario terbaik sampai terburuk sudah di-exercise dan nampaknya kita sudah sangat siap dengan berbagai hal yang terjadi. Jika mudahan lah, kita tidak berharap skenario terburuk yang terjadi, tapi mentally prepared. Oke, Pak Zul, saya juga sempat membaca soal bagaimana kemudian upaya dari pemerintah daerah untuk memberikan semacam kontribusi atau tiket gratis begitu untuk warga lokal. Ini bagaimana? Sudahkah bisa dikonfirmasi? Kalau kan sebenarnya ini salah satu kepiawaian Pak Erick Thohir ya, Menteri BUMN itu bukannya antusiasme masyarakat. Cuman kan kita betul-betul harus menjaga ritme baik karena memang kita misalnya 100.000 yang datang nonton. Tentu kita akan ada tekanan terhadap biaya akomodasi kalau misalnya 100.000 benaran datang semua dari luar. Oleh karena itu antusiasme masyarakat lokal ini harus dijaga betul. Sehingga kalau misalnya ada alokasi buat masyarakat lokal untuk berpartisipasi sebagai penonton, maka akan mengurangi tekanan terhadap penyediaan akomodasi. Karena itu tiket kalau 15 juta, 10 juta, bahkan jutaan tentu masih terasa berat. Tapi syukurlah ada diskresi terhadap masyarakat lokal ya, sehingga antusiasme itu memperoleh tiket yang masih dalam jangkauan kemampuan kami. Ini termasuk juga harga hotel yang juga ditetapkan dengan aturan gubernur ya, Pak? Ya kemarin kan banyak berkembang informasi seakan-akan hotel naik fantastis sampai 5 kali lipat lebih ya. Ini tentu saja mengganggu jangan sampai orang datang ke Lombok kemudian kapok. Tapi setelah orang hotelnya mengatakan kami tidak melakukan hal yang serupa, tapi ada pihak ketiga yang membooking lebih awal karena mungkin tahu demand-nya akan tinggi. Ya orang inilah yang memainkan harga gitu. Karena ternyata pemilik hotel tidak melakukan hal yang seperti itu. Oke, artinya ada spekulan begitu ya yang sengaja memanfaatkan situasi agar harga-harga tiket ini dinaikkan. Karena saya dengar termasuk juga zona dari kawasan sirkuit juga semakin jauh semakin semakin murah, tapi semakin dekat semakin mahal gitu ya Pak Gubernur ya? Iya. Ini ada kawasan misalnya Gili Trawangan itu masih relatif banyak tempat yang tersedia dan mudah-mudahan dengan adanya fasilitas misalnya kapal cepat dari Gili Trawangan ke Mandalika mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan kelangkaan tempat tinggal atau akomodasi.
Oke, baik. Terakhir, Pak Gubernur, apa kemudian harapan Anda ke depan dari pelaksanaan event internasional seperti MotoGP di Nusa Tenggara Barat ini? Tentu kami berterima kasih pada Pak Presiden, pada pemerintah pusat yang memungkinkan hal yang tidak dipercaya bisa dilakukan, bisa kita kerjakan di sini. Kemudian yang kedua, tentu ini event pertama. Kita masih punya 9 tahun event ini di masa yang akan datang. Tentu memaksakan event awal ini, perdana ini, karena hampir mustahil. Kalau ada kekurangan atau masukan, mudah-mudahan tahun depan ketika event ini berlangsung atau World Superbike November nanti menjadi feedback yang konstruktif untuk perbaikan kita bersama. Jelas kami sudah bukti Lombok, Mandalika bisa menjadi tuan rumah yang baik dari international event seperti MotoGP. Oke, kita berharap mudah-mudahan semua persiapan ini lancar-lancar saja semuanya sebelum nanti kemudian event ini dimulai minggu depan dan tidak ada halangan-halangan berarti begitu ya dalam penyelenggaraan dan semua orang yang datang di sana tetap kemudian mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan termasuk di situasi pandemi walaupun kemudian ada hal-hal yang masih harus diperhatikan soal prokes, tapi tentu pengawasan dan antisipasinya sudah disiapkan sedini mungkin. Terima kasih Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newscast malam ini. Assalamualaikum, selamat malam. Dan CNN Indonesia Newscast akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.